Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan tentang harta. Karena ini adalah mata kuliah hadis ahkam, jadi kita akan mengkaji syarah daripada hadis-hadis tersebut. Mulai dari fungsi harta, yang karena tema pertama yang akan kita angkat itu adalah hadis yang berkaitan tentang harta. Saya share materinya dulu. Nah, di sini ada beberapa konsep harta ya. Misalnya ya, saya ulang dulu, ada kesalahan. Ya. Misalnya konsep harta, ya, harta dalam manajemen Islam. Jadi kata harta ini disebut dengan al-mal, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa harta bisa membuat manusia condong atau cenderung hatinya untuk memiliki harta. Jadi memang daya tarik daripada harta ini ya sangat kuat. Entah itu hartanya berupa uang, entah itu berupa barang. Nah, biasanya akan memiliki daya tarik tersendiri. Nah, kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan, ya saya kutip saja artinya ya. Ini dijelaskan bahwa dari Mutarrif, dari ayahnya, ia berkata, aku mendatangi Nabi dan beliau tengah membaca, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Ini antara lain adalah surah At-Takasur ya. Hal haakumut takasur ya. Hal haakumut takasur ya, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Nah, beliau bersabda, anak cucu Adam berkata, hartaku, hartaku. Ya, beliau meneruskan, hartamu wahai anak cucu Adam tidak lain dari apa yang kau makan. Jadi harta itu apa yang kita makan. Kemudian apa yang kita habiskan. Nah, jadi apa saja, apapun yang kita miliki lalu kita habiskan, itulah harta kita. Kemudian apa yang kau kenakan. Ya, sampai pakaian itu usang. Ya, misalnya kalau itu berupa pakaian, kalau itu jadi sudah usang, ya itu sudah kita punya harta. Jadi apa yang kau sedekahkan, lalu kau habiskan. Jadi kriteria harta, kalau kita berbicara dengan persoalan manajemennya, maka kita akan mendapati hadis riwayat Muslim ini yang mengatakan bahwa harta adalah apa yang kau makan, lalu apa yang kau habiskan, dan apa yang kau kenakan, lalu pakaian itu usang, ya. Kemudian apa yang kau sedekahkan, kemudian itu habis. Nah, itu antara lain yang dibahas dalam konsep harta menurut manajemen Islam. Kemudian dari segi terminologi ini kita kutip dua definisi yang dikemukakan oleh para ulama, khususnya di ulama Hanafiyah yang mendefinisikan al-mal ini sebagai segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Artinya ini bisa terjadi dengan istilah bersifat materi. Ya, atau dengan kata lain ulama mengatakan kullu maluhu qimatun yalzamu ya mutlifuha bidomanihi. Artinya segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenai ganti rugi baginya yang merusak atau melenyapkannya. Jadi biasanya kan kalau harta itu kalau dia rusak ataukah misalnya hilang, maka itu kan diganti. Biasanya itu harta yang benda-benda yang seperti itu ya masuk kategori harta. Misalnya ada uang ya, kalau dia hilang ya biasanya kita ganti rugi. Biasanya emas, ya emas kalau dihilang atau rusak, nah biasanya kita ini ganti rugi. Nah kalau ada istilah seperti itu, ya jadi hal-hal yang begituan ya masuk dalam kategori harta. Kemudian
Nah, ini tambahan saja dari ulama Hanafiyah bahwa dapat dipahami yang termasuk harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai. Jadi walaupun ada misalnya uang bermiliar-miliaran lalu kita tidak kuasai itu, bukan kita yang punya berarti bukan harta kita. Nah, kemudian dipelihara dan dimanfaatkan, itulah harta menurut ulama Hanafiyah. Lain halnya misalnya Yusuf Qaradawi yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan harta al-amwal merupakan bentuk jamak dari kata mal, dan mal bagi orang Arab yang dengan bahasanya Al-Quran adalah segala sesuatu yang diinginkan ya oleh manusia untuk menyimpan bahkan memilikinya. Nah, ini antara lain ketika berbicara persoalan manajemen Islam. Kemudian manajemen harta sebagai amanah atau titipan. Nah, jadi pemilik mutlak harta adalah Allah. Kalau kita berbicara persoalan mutlaknya ya. Ya, adapun kita ini yang punya banyak harta, ada uang, ada mobil, ada rumah, itu hanyalah sekedar titipan. Ya, yang miliki semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang memberikan kita rezeki sehingga kita dapat mendapatkan harta tersebut. Sebagaimana yang difirmankan yang disabdakan oleh Nabi bahwa negara adalah milik Allah, ya hamba atau semua manusia juga milik Allah. Di mana saja engkau mendapatkan kebaikan, maka tegakkanlah atau bermukimlah. Hadis yang diriwayatkan oleh ini apa ya istilahnya? Ya, ini buku ya. Ya, sebuah buku yang mengatakan lalu mengutip sebuah sabda ya, sabda Nabi. Kemudian ya, hadis ini memberikan pengertian bahwa negara dimanapun adalah milik Allah. Oleh karena itu manusia bisa tinggal dimanapun yang ia suka, tentu saja dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya, jadi saya ralat sedikit bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Zubair bin Awam, dari Zubair bin Awam, Nabi bersabda bahwa negara adalah milik Allah, hamba atau semua manusia juga milik Allah. Jadi di mana saja engkau mendapatkan kebaikan, maka tegakkanlah atau bermukimlah. Nah, ini diambil dari kitabnya Imam Ahmad ya. Nah, kemudian kita berbicara persoalan manajemen harta untuk ibadah. Jadi fungsi harta untuk ibadah ya. Kedudukan harta dalam Islam ini mempunyai peran penting. Ya, kenapa? Karena memang ini dikelola. Ya, harus ada manajemennya. Kalau tidak dikelola ya harta ini akan lenyap dengan sendirinya. Nah, di sini dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah bersabda, ya ni'amul mal as-salihu lil mar'i as-salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang baik. Jadi kalau pemiliknya juga baik, maka peruntukan hartanya juga ya insya Allah pasti akan baik. Karena dia tahu dikemanakan dan untuk apa ini harta. Dan dari mana asalnya ini harta, pasti dia berhati-hati ketika mengumpulkan harta tersebut. Kemudian ada manajemen perolehan dan penguasaan harta. Gimana sih caranya memperoleh? Gimana sih caranya kita menguasai harta? Jadi untuk memperoleh harta ini mesti direncanakan dengan baik. Mengapa? Karena memang di dalam riwayat banyak anjuran untuk bekerja ya. Jadi bekerja ini salah satu sarana atau cara untuk mendapatkan harta. Ya misalnya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah dan Rafi ibnu Khadid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya demi zat dan jiwaku berada di tangannya. Ya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia melindungi seseorang lalu meminta kepadanya, baik orang itu memberi atau menolak. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ternyata meraih sebuah harta dari hasil usaha sendiri itu jauh lebih baik daripada kita ini mendatangi seseorang kemudian kita meminta dengan cuma-cuma. Itu kayak macam tidak ada usaha. Ya, kalau dikatakan mencari kayu itu berat, pekerjaan berat,
itu jauh lebih mulia dibandingkan misalnya kita meminta-minta saja. Ya ini kan banyak hal yang terjadi. Ya misalnya di Indonesia kita miris melihat beberapa pengamen-pengamen jalanan yang memang sudah membudaya. Iya, bahkan itu sudah menjadi tradisi. Jadi masih kecil sudah diajari meminta. Ya, padahal mereka masih punya orang tua dan bahkan ya pernah ada sebuah penelitian itu memang diorganisir ya. Ya, setelah diselidiki ada memang yang istilahnya semacam bosnya, ada yang mengorganisir ya beberapa pengamen-pengamen tersebut. Jadi memang dikelompok-kelompokkan sesuai dengan apa di mana dia bertugas, daerah mana itu sudah memang dikelompokkan dan memang ada organisasinya yang seperti itu. Nah, ini hadis-hadis tambahan dari Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Mani atamara irdan laisat li ahadin fahuwa ahaqqu." Dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi bersabda, barang siapa yang memakmurkan atau menghidupkan sebidang tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka tanah tersebut adalah menjadi hak miliknya. Ya, Urwa berkata, Umar menetapkan demikian pada era kekhalifahannya. Nah, ini istilahnya apa ya? Kalau kita berbicara persoalan penguasaan ya, kalau mungkin di era sekarang ini tidak cocok lagi, karena kan masing-masing orang punya sertifikat tanah. Jadi artinya tidak boleh mengklaim bahwa ini tanah kita kalau memang tidak ada bukti. Ya salah satu bukti realnya itu adalah dengan adanya akte, ya adanya sertifikat tanah, adanya AJB atau apa namanya itu bukti pembelian atau jual beli. Nah, itu harus dibuktikan semua bahwa memang betul dia yang memiliki. Tidak boleh mengklaim begitu saja, ini tanah saya, ini tanah leluhur saya, tidak bisa. Nah, itu antara lain yang disebutkan dalam hadis cara penguasaan atau perolehan harta. Kemudian, nah sini juga dijelaskan bahwa barang siapa saja yang diberi amanah harta di dunia, maka di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka pertanggungjawabannya tentu juga makin berat. Sesuai dengan riwayat dari Barzah Al-Islami, Nabi berkata, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu qadama, ya, pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya, ya, kecuali kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. Apa pertanyaannya? Ya, di sini dijelaskan ini perkara yang ditanya itu tentang umurnya, an umrihi, ya tentang umurnya. Kenapa dengan umurnya? Fi maftanahu, artinya untuk apa ia habiskan. Jadi selama diberikan umur panjang dia ngapain aja? Itu akan ditanya. Kemudian tentang ilmunya, sejauh mana ia amalkan. Sudah banyak dan dia menuntut ilmu sampai ke luar negeri, tetapi toh tidak ada ilmu yang ia amalkan. Nah, itu juga dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga tentang hartanya, dari mana ia mendapat dan untuk apa ia pergunakan. Nah, dia dapat harta dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Kalau hanya dipakai untuk berbuat maksiat, ya tentu ya Allah juga akan memberikan balasan yang setimpal dari apa yang ia lakukan. Kemudian serta tentang semua anggota tubuhnya, apa yang ia perbuat, ya dikasih kesempurnaan oleh Allah, ciptaan yang sempurna, fasilitas yang sudah bagus. Tetapi ingat, semua yang kita miliki ini akan membutuhkan istilahnya pertanggungjawaban. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan ya, inna sam'a wal basara wal fu'ad, ya, sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi tidak ada yang mampu meluluskan diri. Allah akan menegakkan keadilannya nanti di akhirat. Nah, berbicara manajemen pengelolaan harta, maka Islam menganjurkan agar seorang muslim gemar memberi walau sekecil apapun. Istilahnya sedekah ya. Sedekah itu kan tidak ada ukuran, tidak ada batasan. Beda kalau zakat. Kalau zakat itu termasuk ibadah mahdhah yang memang diatur. Ibadah mahdhah artinya adalah ibadah memang yang punya aturan.
Tidak boleh serta-merta melakukan ibadah itu kalau tidak melakukannya secara aturan atau sesuai dengan syariat Islam. Nabi bersabda, "An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adlin tamratin." Ya. Dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma, jadi hanya sebiji kurma yang berasal dari usahanya yang halal. Jadi bukan hasil curian, bukan hasil meminta-minta, tapi memang usahanya yang halal. Ya, selain halal memang lagi baik. Artinya memang ketika dikonsumsi tamar itu atau kurma itu ya memang bisa menyehatkan. Ya bukan kurma-kurma yang tidak layak untuk dikonsumsi. Maka Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik, maka sesungguhnya Allah menerima sedekahnya tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung. Artinya pahala yang Allah siapkan bagi kita, bagi orang yang senantiasa bersedekah, Allah memang akan menyiapkan itu. Dan ternyata itu semacam apa ya? Semacam binatang yang diternak dan itu akan terus berkembang. Makanya sampai sekarang belum ada istilah yang mengatakan kalau dia rajin dan gemar bersedekah, biasanya cepat bangkrut. Itu tidak ada istilah seperti itu. Bahkan belum pernah saya dengarkan di berita ada orang yang bangkrut itu gara-gara terlalu banyak sedekahnya. Nah ini, jadi salah satu karakteristik yang ekonomi Islam mengenai harta, terutama dalam hal pemanfaatan atau pendistribusian. Nah ini tidak terdapat dalam ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ya, yaitu adalah pemanfaatan zakat. Jadi kita ini umat Islam ini ada zakat. Ya, kalau ini dikelola secara profesional, ya tentu juga akan menghasilkan kemaslahatan umat yang betul-betul ya terjamin ya. Tapi kalau tidak dikelola dengan secara profesional, maka ya uang itu juga tidak jelas arahnya kemana dan pemanfaatannya untuk diapakan kita juga tidak tahu. Nah berikutnya kita lihat manajemen harta sebagai ujian. Di samping harta itu juga menjadi simpanan, ternyata itu juga bisa menjadi ujian. Ya, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Yang berarti sesungguhnya setiap umat ini memiliki ujian dan ujiannya umatku kata Nabi adalah harta. Jadi memang berat ketika ada harta. Nah, kita diuji ketika banyak harta. Ya memang dalam Al-Qur'an sendiri itu kan ada istilah apa? Allah akan menguji kita ya wa naqsim minal amwal ya berupa kekurangan harta, tapi di ayat yang lain Allah mengatakan wala nabluukum bisyarri wal khair. Allah uji kita dengan dua bentuk. Pertama dengan keburukan, kedua dengan kebaikan. Nah, kalau banyak harta kan itu baik. Ya masuk dalam kategori kebaikan. Kita punya banyak harta, punya banyak rumah, punya rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak. Tetapi ketahuilah bahwa itu sesungguhnya adalah hanya sekedar ujian bagi kita. Apakah kita bisa mampu lolos dari ujian tersebut pada saat banyak harta ataukah ketika kekurangan harta? Jadi tergantung situasinya dan tentunya Allah juga Maha tahu ya yang mana yang misalnya lebih apa ya istilahnya lebih cocok ketika diuji oleh Allah entah itu berupa sedikit harta maupun banyak harta. Kemudian kita lihat ada manajemen harta agar tidak diperbudak ya. Kita tahu ya, kita perlu juga pelajari manajemen harta ya agar kita tidak diperbudak. Ya, sekedar peringatan di hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi bersabda, "Ta'isa abdu dinari wa dirhamin." Celakalah orang yang diperbudak dinar dan dirham, beludru dan kain bergambar. Jika dia diberi, dia ridho. Jika dia tidak diberi, dia tidak ridho. Ya, in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Jadi ketika dia tidak punya apa-apa, ya taruhlah sekarang kan nggak ada ini kan, nggak ada dinar, nggak ada dirham.
Yang ada kan sekarang rupiah karena kita tinggal di Indonesia. Misalnya diberi rupiah, dapat uang, kasih emas. Ketika ada, ya dia ridho, artinya senang. Kenapa? Karena memang diberikan harta. Tapi setelah tidak ada lagi hartanya, lenyap, dia tidak mau lagi bersyukur. Nah, ini peringatan bagi kita bahwa jangan diperbudak harta. Boleh cari banyak harta sebanyak-banyak mungkin, lalu kita gunakan itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada manajemen harta dalam rangka mensyukuri. Jadi istilahnya harta itu didapatkan, kita juga patut bersyukur karena tidak semua orang diberikan oleh Allah harta atau kecukupan. Nah, ketika kita misalnya mendapatkan harta yang lebih, maka kesempatan, ada peluang untuk memperbanyak sedekah, utamanya kepada yang membutuhkan. Kemudian kewajiban menjaga harta, jadi wajib juga kita menjaga harta tersebut. Iya. Nah, kesimpulannya yang pertama, harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud. Baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Kemudian, pemilik mutlak harta adalah Allah. Kalau kita berbicara pemilik mutlak ya. Nah, oleh karena itu harus dikelola sebagaimana kita mengelola harta titipan. Nah, kemudian kedudukan harta dalam Islam mempunyai peran yang sangat penting. Oleh karena itu harus dikelola atau pentingnya adanya istilah manajemen agar dapat dijadikan sebagai sarana untuk beribadah. Berikutnya, untuk memperoleh harta harus direncanakan dengan baik. Banyak sekali anjuran untuk bekerja. Nabi sendiri menganjurkan manusia agar berusaha memperoleh harta dengan bekerja. Bahkan Rasulullah memberikan apresiasi kepada orang yang giat dalam bekerja, ya, sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian harta itu adalah ujian. Ya, padahal manusia kan sangat menyukainya, tetapi di sisi lain memang itu adalah ujian dari Allah. Sedikit harta atau banyak harta itu juga menjadi ujian bagi kita. Dan yang terakhir, ini celakalah bagi orang yang menyembah harta. Artinya orang tersebut diperbudak oleh harta, tujuannya hidup di dunia hanya mengumpulkan harta dan tidak mengerti dikemanakan dan didapatnya dari mana. Mereka juga tidak mau pusing. Yang penting punya banyak harta. Padahal harta itu tidak akan kita bawa mati. Nah, saya kira cukup demikian untuk penjelasan hadis ahkam pada pertemuan kali ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas tema-tema yang lain. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.